Bab 224. Isabel memang kelihatan lemah, tetapi bukan berarti dia tidak berpendapat. Raisa dan Fiona tersenyum secara serempak. Isabel lanjut berkata, "Jika dia memang disuruh Ravindra ataupun Vincent, maaf, aku tidak bisa membantu. Jika mulai awal memang sudah mengistimewakan kami, maka silahkan ambil kembali. Aku hanya ingin menikmati sebuah liburan seperti orang biasa. Jika kapten masih membawa tujuan bahkan maksud lain, silahkan langsung dikatakan." Ekspresi wajah Koki itu langsung menjadi kaku. Raisa dan Fiona seolah menyadari sesuatu. "Baiklah, kamu turun saja. Jangan muncul di hadapan kami lagi." Isabel mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dingin. Koki itu tidak berani berkata apapun, langsung berbalik badan dan pergi dengan perlahan. Setelah membuat Koki itu pergi, tidak ada seorang pun yang datang mengantarkan makanan lagi. Isabel pun mencicipi banyak makanan dengan senang. Tujuan ketiganya datang memang demi mencicipi makanan enak. Dan Isabel juga bukan anak kecil lagi, tentu saja tidak akan mengganggu Dewi dan Mailun yang sedang berpacaran. Dengan kata lain, Isabel sangat senang melihat mereka bersama. Setelah makan, semua orang berencana memancing dan menikmati waktu-waktu hening yang menenangkan. Dengan sangat cepat, asisten mencarikan kursi untuk Isabel, memapahnya duduk dan mempersiapkan alat pancing untuknya. "Aku tidak bisa memancing kok, cukup lihat kalian mancing saja," Isabel berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu, kamu lihat saja ya." Fiona membalas senyuman itu. "Aku ini juara pancing loh." Raisa tidak mau kalah. "Aku juga tidak lebih buruk darimu. Ayo kita lomba, lihat saja siapa yang lebih hebat." "Baiklah, siapa takut? Kalau begitu, batas waktunya 3 jam saja ya, bagaimana?" Fiona mengangkat alis dan melanjutkan. "Kita lihat teknik memancing siapa yang lebih baik." "Tidak masalah." Raisa segera menganggukkan kepala dan menerima tantangan itu. Memancing adalah kegiatan yang untuk mengisi waktu kosong. Siapa yang bisa duduk lebih lama, maka dia pasti mendapatkan ikan yang lebih banyak. Isabel pun menghitungkan waktu untuk mereka. Keduanya mengayunkan pancingan dan mulai bertanding dengan fokus. Isabel duduk menemani mereka dari samping, melihat banyak orang juga datang memancing. Dia pun tertawa dan berkata, "Kalian bersantai dulu ya, aku mau ke kamar mandi sebentar." Raisa dan Fiona menganggukkan kepala dan berkata, "Cepat kembali." Isabel melambaikan tangan, meminta asisten tinggal di sana dan dia pun pergi sendiri. Karena kamar mandi berjarak tidak jauh dari sana, tidak perlu ramai-ramai. Lagi pula, perut dengan kandungan berusia 5 bulan saat ini belum sampai membuatnya tidak bisa melihat jalan. Saat sampai, Isabel baru sadar kamar mandi itu sedang dalam perbaikan. Kelihatannya dia hanya bisa memilih kamar mandi di lantai 1. Baru saja menuruni tangga, sebelum menemukan kamar mandi, Isabel malah bertemu seseorang yang memberinya topeng, lalu mendorongnya ke tempat gelap. Isabel memperjelas pandangannya. Dekorasi ruangan itu dipenuhi dengan nuansa kerajaan Inggris. Ribuan orang memakai topeng pada wajah, mengenakan pakaian yang indah dan berdansa mengikuti irama musik. "Ini kan pesta kok topeng. Salah tempat." Tadinya dia hanya berencana ke kamar mandi. "Nona cantik,
bolehkah aku berdansa denganmu?" Tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakang. Meskipun dia menekan suara dengan sangat rendah hingga terdengar tidak normal, Isabel tetap saja merasa sedikit familiar. Jangan-jangan... Isabel langsung menoleh. Terlihat seorang laki-laki muda dengan rambut emas dan topeng setengah wajah, serta badan yang tinggi besar sedang tersenyum kepadanya. Dia melihat wajah Isabel yang terkejut dan memberi salam hangat ala orang Inggris. Isabel pernah mempelajari itu saat kuliah. Dia bisa melihat pemberian hormat laki-laki itu terbilang sungguh sempurna. "Maaf, aku salah tempat. Aku bukan datang untuk mengikuti pesta topeng," Isabel berkata dengan ekspresi kesulitan. "Karena sudah datang, maka nikmati saja musik dan dansa yang indah ini." Orang itu mengenakan seragam kapten berwarna putih, semakin membuat postur badannya yang tinggi terlihat gagah dan menawan. Tapi entah kenapa, 1 detik kemudian, tangannya malah ditarik perlahan oleh orang itu dan digandeng menerobos keramaian hingga ke lantai dansa. Laki-laki berseragam kapten ini menguasai teknik dansa yang sangat baik. Irama musik itu cukup pelan, membuat gerakan mereka juga lumayan kecil. Meskipun pelan, dansa yang mereka tunjukkan tetap terlihat sangat indah. Meskipun dibatasi sebuah topeng, Isabel bisa merasakan mata di balik topeng itu sangat familiar baginya. Kenapa sangat bisa merasa familiar? Bukankah baru saja kenal? "Permisi, apakah kamu mengenalku?" Isabel bertanya dengan tidak sabar. "Perempuan secantik kamu, bagaimana mungkin tidak kenal?" Orang itu tersenyum manis, sedikit melebarkan ujung bibir saja sudah mampu mengguncang orang banyak. Isabel tiba-tiba ingin menjulurkan tangan melepas topeng itu. Ingin sekali. Antara dia dan Ravindra, siapakah yang akan lebih unggul? Atau mungkin kita sudah mengenal sejak kehidupan sebelumnya? Orang itu menundukkan kepala dan berbisik di telinga Isabel. "Pada kehidupan kali ini, aku selalu mengikuti jejakmu. Bagaimana boleh kamu melupakan sepasang mata ini?" Telinga Isabel langsung memerah. Astaga, laki-laki ini sungguh pandai menggoda. "Kamu sungguh pandai berbicara. Jelas-jelas kita baru kenal hari ini." Isabel menjawab dengan nada datar. "Kalau begitu, bolehkah kamu memberitahu siapa dirimu?" Orang itu tetap berkata dengan nada biasa, tetapi kali ini tidak lagi menghindari pertanyaan itu. "Bukankah kamu berpesan pada Koki untuk menyuruhku langsung mendatangimu?" Isabel terdiam. "Sejak kapan aku berpesan pada Koki? Tunggu sebentar. Apakah dia benaran kapten kapal itu?" Isabel membuka mata dengan lebar. Sungguh menyedihkan. Baru saja mengundang orang, sekarang sudah lupa. Orang itu tertawa pelan. Suara tawa yang merdu itu berhasil membuat wajah dan telinga orang memerah. "Maaf, aku hanya..." Isabel merasa malu. Entah harus menjawab seperti apa. "Tidak apa-apa, kamu mintaku kemari, maka aku kemari saja." Selesai berbicara, orang itu langsung membuat sebuah gerakan akhir dan sedikit menjauh dari Isabel. "Kamu kapten kapal?" Isabel merasa tidak bisa percaya. Kapten ini terlalu tampan deh. "Kenapa? Tidak mirip?" Orang itu memiringkan kepala sambil menatap Isabel. Isabel mengangguk kepala. Saat mengenakan seragam kapten ini di badannya, dia terlihat luar biasa tampan. Pantas saja banyak perempuan yang suka berpacaran dengan tentara, karena laki-laki yang memakai seragam tentara memang tampan hingga keterlaluan.
Sini. Kapten itu menjulurkan tangan menggandeng Isabel. Isabel ingin menarik kembali tangannya, tetapi genggaman itu terlalu kuat, sama sekali tidak bisa dilepaskan. Isabel berpikir dalam hati, aku hanya ingin ke kamar mandi, woi, bukan cari laki-laki tampan. Sebelum Isabel tersadar dari semuanya, orang itu sudah menariknya ke dalam kamar kecil di samping. Isabel mengangkat tangan dan spontan tercengang. Dalam kamar, Isabel bisa terlihat sebagai bagian besar pemandangan laut. Tetapi di kamar ini, pemandangan 4 arah terlihat dengan jelas. Ribuan ikan berenang di depan mata. Tambah dengan efek pencahayaan yang bagus. Semua itu terlihat dengan sangat jelas. Indah sekali. Isabel tidak sabar lagi. Dia langsung berjalan ke dinding dan menjulurkan tangan, merabanya. Apakah ini kuat? Kapten itu tidak kuat menahan tawa. Meskipun transparan, kaca ini kuat menahan hingga 10 ledakan bom ikan. Isabel tidak berhenti berseru. Wah, sungguh indah. Kalau begitu, apakah lebih indah dariku? Suara rendah terdengar dari belakang. Badan Isabel menjadi kaku dalam sekejap. Tiba-tiba merasa punggungnya sudah menempel pada badan seseorang. Apa artinya ini? Seorang kapten tampan sedang mempermainkan seorang ibu hamil. Isabel langsung berkata, kelihatannya mata kapten tidak terlalu baik ya. Selesai berkata, Isabel langsung berjalan ke depan dan memperbesar jarak dengannya. Apa maksudnya? Kapten itu kembali melangkah ke depan, terus mempertahankan jarak terdekat dengan Isabel. Begitu banyak perempuan yang cantik dan berbadan bagus di luar saja. Dengan fisik dan kedudukan yang kapten miliki, sangatlah cukup untuk membuat mereka tergila-gila. Membiarkan kapten menemani seorang ibu hamil sepertiku di sini sungguh menyedihkan. Isabel tetap pada ekspresi semula dan secara diam-diam menjaga jarak darinya. Tetapi harus gimana lagi? Di dalam mataku, kamulah yang paling cantik. Kapten mendekap Isabel ke dinding dan menumpukan tangan pada dinding belakang. Belakang badannya adalah sekumpulan ikan yang berenang ke sana kemari. Isabel tiba-tiba bingung harus bertindak apa. Kapten sungguh pandai bercanda, meskipun tahu itu adalah kalimat bohong. Tetap saja bisa membuat hati orang senang. Tetapi sepertinya aku akan membuat kapten kecewa. Kapten tidak akan mendapatkan apapun dariku. Karena bagaimanapun aku tidak akan memberinya. Isabel berkata dengan santai. Jika kamu bercanda mengandalkanku untuk mendekati Ravindra atau orang lainnya, maka aku sarankan kamu untuk berhenti sekarang juga. Karena aku hanyalah istri direktur yang hanya numpang nama. Siapa bilang aku ingin mengandalkanmu untuk mendekati Ravindra? Kapten itu tiba-tiba tertawa. Meskipun dihalangi oleh topeng, ketampanan wajahnya tetap terpancar dengan sempurna. Aku sudah bilang, aku hanya tertarik padamu. Setelah selesai mengatakan, kapten itu pun menunduk dan menciumi Isabel.